Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Christian di Kioskom Channel. Ini adalah VGA terbaru dari Nvidia RTX 4060 Ti 16GB bro. Wih, ngeri ya. Kalau yang kemarin ini adalah versi 8GB sekitar 1-2 bulan yang lalu ya. Sekarang sudah keluar versi 16GB-nya. Ini menjawab para gamer dan konten kreator yang banyak komen itu, kenapa kok VRAM-nya kecil ya? RTX 4000 harusnya minim 10GB lah, 12GB lah, 16GB atau 24GB. Akhirnya Nvidia mengeluarkan 4060 Ti versi 16GB. Tujuannya dibuat apa? Untuk spreading market. Jadi ada namanya market bawah dan ada namanya market atas. Kalau ini selisihnya cuma $100, hanya berbeda VRAM antara 8GB sama 16GB. Benar memang tujuannya dari Nvidia itu adalah spreading. Jadi biar orang yang nggak mampu membeli harga di sekian juta, nih tak kasih 8GB. Kalau yang mampu, nih 16GB. Mampu lagi, nih 4070, 4080, 4090. Jadi Nvidia memiliki banyak opsi untuk dijual ke pasaran. Segmennya bisa merata mulai dari menengah, bawah sama atas. Nah, perbedaan VRAM-nya ini 2 kali lipat loh ya. 8GB ke 16GB. Ngeri nggak bro? 2 kali lipat. Apakah efek gamenya nanti jadi 2 kali lipat? Hasil benchmark-nya 2 kali lipat? Rendering jadi 2 kali lipat lebih cepat? Belum tentu bro. Karena untuk speknya yang base, dasar speknya itu sama semua. Hanya berbeda VRAM. VRAM itu adalah Video Random Access Memory. Kalau memory kan RAM. Random Access Memory. Memori RAM DDR4, DDR5, Dual Data Rate 4, Dual Data Rate 5. Kalau di VGA disebut GDDR 5, GDDR6, GDDR6X. Grafik Dual Data Rate. Dan VRAM itu fungsinya itu menyimpan data gambar yang ditampilkan di monitor, bertindak sebagai buffer antara CPU sama kartu grafis, bro. Paham ya? Jadi pada waktu sebelum prosesor ini memerintahkan untuk tampil ke layar dengan poligon seperti ini, gambarnya seperti ini, shadownya seperti ini, cahayanya seperti ini, VRAM itu berperan menyimpan dulu data-datanya. Disimpan dulu di sini, terus baru dilempar ke layar bro, tapi atas perintah dari prosesor. GDDR adalah grafik dual data rate. Pada waktu VGA ini melempar ke monitor, prosesor sudah memerintahkan lagi. Lempar monitor lagi, prosesor sudah memerintahkan lagi. Jadi semakin cepat karena dual data rate. Nah seperti itu. Terus masalahnya VRAM-nya gede, tapi spek yang lainnya sama. Itu gimana bro? Kalau saya baca-baca ya di sini ya bro ya, spek detailnya itu sama-sama memakai GDDR6 128 bit, sama-sama Taiwan Semiconductor, 22,9 juta transistor, sama loh ya, nggak ada perbedaan transistor. Terus habis itu CUDA core-nya sama 4532, terus habis gitu memori data rate-nya 18 GB per detik, terus habis itu bus clock-nya di 2500 sekian MHz, TDP-nya sama 550, power supply-nya ya itu ya 550 watt itu power supply-nya, TDP-nya di 160 watt. Nggak ada perbedaan sama sekali, memakai PCIe Gen 4 8 kali, hanya berbeda VRAM. Oke. Sebelum saya mengetes VGA antara 8GB dan 16GB, saya jelaskan lagi ya arti dari VRAM dan cara kerjanya bro. Jadi VRAM adalah memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data gambar yang ditampilkan di monitor komputer, yang bertindak sebagai buffer antara CPU dan kartu grafis. Jadi dia sebagai buffer data gambar antara prosesor dan kartu grafis sebelum dibuang ke monitor. Jadi VRAM semakin gede ya semakin gede juga data yang ditampung. Nah enaknya buat apa ini? Buat kamu ngegame di 4K, 2K ke atas itu enak memakai VRAM yang gede. Karena pada waktu kita main game settingan rata kanan ya, pakai ray tracing, terus ada global illumination-nya, shadow-nya detail, ada refleksinya, ada macam-macam lah. Nah, VRAM gede dibutuhkan karena untuk memproses data gambar. Ya kan, karena layarnya juga gede 4K. Tapi kalau kamu main cuma di Full HD atau mentok 2K, ya mending pakai yang 8GB. Nggak perlu proses yang gede-gede karena VGA sekarang itu bener-bener kenceng. Biarpun cuma 8GB tapi kenceng bro. Nah seperti gitu.
Tapi itu hanya berpengaruh di 3D polygon yang bergerak. Tapi 3D polygon yang statis sudah ada alurnya, sudah ada pemetakannya ya, tidak ada what if-nya. Jadi pada waktu kita belok ke kanan ke kiri itu nggak terjadi suatu 3D yang baru. Bisa dibilang sama, bahkan bisa dibilang menang yang 8 GB. Tapi kalau RPG kita ngegame, bener-bener ngegame, what if-nya banyak, rendering baru, kawasan baru, scene baru, ini VRAM 16 GB lumayan berpengaruh bro. Karena dia meroses terus. Prosesor mikir, kalau aku belok ke kiri nanti terjadi efek seperti ini, belok ke kanan seperti ini, naik ke atas seperti ini. Prosesor mikir, dibikinkan koordinat poligonnya, dilempar ke VRAM, VRAM baru lempar ke monitor. Kayak gitu bro ya. Jadi VRAM gede memang bagusnya di tes game yang resolusinya tinggi. Oke, sekarang saya coba di 3D Mark. Di sini untuk yang 8 GB skornya 13.606, graphics skornya 13.175 dan CPU skornya 16.728. Kalau yang 16 GB malah lebih rendah daripada 8 GB. Nah, ini bro. Saya coba di Blender ya. Kalau untuk VRAM 8 GB itu kelarnya di 34 detik. Kalau pakai VRAM yang di 16 GB, kelarnya malah 35, sekian. Anggaplah 35,5 lah. Selisih 1,5 detik sama yang 8 GB. Sudah saya ulangi 2 kali sampai 3 kali. Selisihnya antara 1,5 detik mentok 2 detik bro. Seperti ini kalau untuk Blender. Oke bro ya, ini saya coba di V-Ray. Ini bukan real time rendering, jadi langsung ngerender apa yang habis kamu desain ya bro ya. Untuk 8 GB clocknya di 2,760, di sini tuh di 2,7 GHz. Lebih kencengan di 8 GB untuk clocknya bro. Biasanya ngefek ke skor. Nah kalau untuk skornya itu di selisih 50 ya bro, 1910 sama 1850. Karena ini memang clocknya tadi lebih tinggi 60 MHz daripada yang 16 GB bro. Nah seperti ini ya. Sekarang saya coba di real time 3D rendering Lumion 12. Beda sama Maya, sama 3D Max, sama Blender ya. Itu nggak real time. Jadi habis kita edit terus kita render. Tapi kalau ini real time, kita sambil ngedit sambil ngerender. Nah kelihatan grafik memorinya cuma 2 bar, kalau yang ini 3 bar. Nah, ini memang lebih bagus pakai yang 16 GB kalau di Lumion. Kenapa? Karena pada waktu kita ngedit, masukin pohon, mobil, orang, nah prosesor kan mikir ini, oh poligonnya di sini, poligonnya di sini, anunya di sini, ini mau dikasih rumput, ini mau dikasih apa, dimasukkan semua ke VRAM. Makanya butuh VRAM gede kalau untuk real time rendering, bukan langsung render seperti V-Ray, Blender atau Maya ya bro ya. Real time rendering Twinmotion, terus Lumion, terus Unity, nah kayak gitu itu loh bro. Ini lebih bagus memakai VRAM yang gede bro. Oke, seperti itu. Sekarang saya coba di D5 render ya. Nah ini untuk skornya itu sama aja bro ya, antara 8 GB dan 16 GB. Jadi full bar di sebelah sini sama memorinya kurang. Harusnya kalau memori 16 GB dia bisa maksimal. Karena D5 render ini minimalnya ada di 8 dengan VGA RTX 4000 series itu sudah mentok seperti ini bro. Oke, Ciami. Oke bro, sekarang waktunya saya tes di rendering video encoding dan decoding. Ini saya pakai software namanya Niro ya. Nah ini proses benchmark, ini benchmark mulai dari Full HD, 2K, 4K, AI, terus VR, terus video panjang, video pendek, macam-macam lah. Terus mulai dari slide, nah kayak gitu dites dan skornya bro, ya ini untuk tes VR-nya ya. Nah ini untuk skornya itu lebih unggul di 4060 Ti 8 GB, 8371, ini 8329. Saya bilang mirip lah atau sama lah ya. Kalau untuk GPU skornya 5589, ini 5679, hanya beda di berapa ya, 80 ya. Hanya berbeda di 80. Untuk AV encodingnya 5100, ini 5200. Kalau tes Metaverse itu 6100, ini 6000. Mungkin tes pertama, tes kedua, ke tes ketiga itu nggak bisa statik ya. Jadi kalau sekarang saya tes di 6100, nanti saya tes kedua kali biasanya naik 6121 atau turun 6110. Jadi saya bilang ini skornya sih sama bro, karena sangat mepet ini bro. Oke, seperti ini ya. Oke, ini saya coba di Unity ya. Kita nonton game. FPS-nya di 19, ini FPS-nya 18, 19 sama ini bro, sama 19. Nah ini turun 18, ini 19. Jadi
lebih kencang 1 fps di 8 GB. Nah, ini sama lagi 1919. Nah, clocknya yang bikin beda bro, 2,7 ini 2745, hanya berbeda 8 GB sama 16 GB. Sama, tapi clocknya kok lebih kencengan yang 8 GB, akhirnya kejawab. Jadi yang 8 GB ini clocknya bisa nyentuh di 2,7 GHz, lebih sedikit daripada yang 16 GB. Jadi kalau kamu beli yang 16 GB, kamu OC aja clocknya bro, biar melebihi dari yang 8 GB. Tapi kalau ujung-ujungnya endingnya hanya berbeda 2 fps, 4 fps, 6 fps, beda $100 ya mending 8 GB saya bro. Ya, lanjut. Oke bro, sekarang saya coba di game ya, Cyberpunk. Nah, ini mendapatkan FPS itu di 70-an, ini di Full HD. Kamu bisa lihat ini ya, GPU clocknya di 2685. Begitu masuk ke 4060 Ti 8GB, 2,745 GHz. Nah, lebih tinggian clocknya ini daripada yang 16 GB. Nah, seperti gitu bro. Jadi peran VRAM itu pada waktu proses data aja. Tapi pada waktu ngegame ya tetap bro, clocknya yang paling penting sama teraflop. Dan kebetulan yang 4060 Ti 8GB ini clocknya bisa sampai 2,7 lebih, ini di 2,685. Otomatis skor dari FPS-nya akan berbeda. 77,75, ini 79,9, 80 FPS sama 78. Selisih berapa bro? Selisih cuma 2 FPS. Kamu harus buang duit berapa bro? 1,5 juta. Nah, seperti gitu. Oke, sekarang saya coba game yang tidak ada fitur dari Nvidia-nya seperti DLSS ya. Mau DLSS 2 atau 3, ini saya pakai Tomb Raider. Ini game yang dibeli sama AMD ya, di Full HD. Ini clocknya jalan di 2700 sekian. Yang di sini jalan di 2685 bro. Nah, ya kan lebih kencengan yang ini. Kalau untuk average FPS-nya ya, itu ada di 178 kalau untuk 4060 Ti 8GB dan 176 yang di 16 GB. Selisih 2 FPS, 178 sama 176. Terus kalau 95% ya 143 FPS, ini 145 FPS. Jadi lebih kencengan ini 2 FPS bro. Karena apa? Karena clocknya bisa melebihi 2,7. Oke, sekarang saya coba game yang lebih lama lagi daripada Tomb Raider ya. Ini adalah Immortal Phoenix. Nah, seperti gini. Perbedaannya itu kalau yang 8GB ini average FPS-nya di 94 dengan clock di 2760. Kalau yang 16GB ini di 2685 bro. Kalau untuk average FPS-nya ini agak tinggi 98, kalau yang ini 94. Berbeda 4 FPS. Terus apa ya kira-kira ya? Tadi kok kalah terus, tapi sekarang ini dia bisa unggul di 4 FPS. Kalau saya lihat ini itu pada waktu ngerender ya, pada waktu ngerender benchmark itu tidak sama bro. Jadi pada waktu kamu benchmark sekali memang jalan kameranya sama, tapi misalkan kayak burung, kayak air, kayak ada orang jalan ke kanan ke kiri, itu berbeda setiap di benchmark. Jadi poligon yang dirender otomatis berbeda, tidak statik. Kelihatan dari sini ini burungnya lebih banyak, ini burungnya cuma satu. Jadi gimana-mana lebih cepetan ngerender burung ada satu sama burung yang ada banyak. Burung ini kan masih tetap poligon bro, belum yang airnya. Tadi mungkin airnya kalau kita zoom itu larinya ke sini, ini agak pelan-pelan. Nah, tapi yang paling kelihatan itu beda 3D model di setiap detail yang kita tidak sadari bro. Kalau bisa saya bilang ya, skornya ini sama bro. Oke? Nah, seperti itu bro. Jadi gimana bro? Selisih $100, 1,5 juta, kamu mending 8GB apa 16GB? 8GB lah. Tapi saya pengen yang 16 GB bro. Katanya di review lain ini lebih kenceng. Kalau saran saya mending kamu nambah 1 juta lagi, kamu ambil yang 4070 12 GB. Saya jamin lebih kenceng daripada 4060 Ti 16 GB. Cek aja di YouTube bro. Oke, seperti itu. Saya dari Christian di Gascom Channel. Salam teknologi. Jam Isoro.